Lalu berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing masih seputar topik sheet manageable ya. Dimana di beberapa postingan sebelumnya saya sudah share baik itu merek di Mikrotik, ada juga merek Ubiquiti. Dan kali ini saya sharing terkait dengan sheet manageable merek D-Link. Jadi ini D-Link tipe DGS 110008V2. Artinya salah satu sheet manageable di brand D-Link yang mempunyai port 8 port. Dan kita coba unboxing terlebih dahulu ya. Nah, ini dia penampakan daripada D-Link 8 port gigabit smart switch. Jadi kita coba buka. Kita coba buka boxnya. Nah, ini dia ya, D-Link tipe DGS 110008V2. Jadi di dalam boxnya itu terdiri beberapa beberapa aksesoris dan ada unitnya. Dan salah satunya ada buku garansi, buku panduan ya, buku petunjuk, dan beberapa informasi terkait dengan produk D-Link tersebut. Selain itu ada juga ini ada unitnya sendiri. Ini unitnya. Ini terbuat dari besi metal ya. Ini dia penampakannya. Port 1, 2 sampai 8. Ini udah gigabit ya. Portnya udah gigabit. Dan kita coba lihat lagi apa lagi isinya. Ini oke. Di dalamnya ada kabel power dan ada beberapa ada more ya. Digunakan untuk kalau misalnya di mana ditempatkan sheet manageable ini. Jadi itu terkait dengan unboxing. Sekarang kita coba melakukan konfigurasi dasar ya. Konfigurasi dasar maksud saya di sini adalah bagaimana kita menjalankan atau mengkonfigurasi D-Link ini dengan menerapkan VLAN di setiap portnya. Jadi ya tentu apa itu VLAN ya saya udah bahas di beberapa video sebelumnya dan mungkin juga bisa dicari dengan referensi lain ya. Jadi kita coba melakukan konfigurasi mendasar saja bagaimana setiap port itu beda ID VLAN di suite D-Link ini. Jadi pertama-tama kalau misalnya di D-Link ini tidak dikonfigurasi, dia tidak ada bedanya dengan sheet yang lain atau seperti yang unmanageable. Artinya kalau misalnya dilewatkan dengan IP atau service seperti biasa tanpa di set portnya, dia seperti biasa aja ya, dia akan berfungsi sebagai switch biasa. Cuman di keunggulannya kita boleh melakukan settingan. Jadi artinya ini yang saya maksud adalah ini bisa digunakan tidak harus ke VLAN melulu ya gitu ya. Kalau misalnya kebetulan beli ya dan malas untuk melakukan setting hanya untuk switch biasa aja ya bisa dipakai ya gitu ya. Jadi pertama-tama kita coba hubungkan dulu ya di komputer kita ya untuk melakukan konfigurasi. Di sini di konfigurasi ini
karena sebelumnya itu apa namanya, sebelumnya itu bagaimana bilangnya ya, belum dikonfigurasi ya, belum dikonfigurasi, dia akan berjalan ataupun menghasilkan IP yang dilewati di port tersebut. Seperti di sini saya coba akses itu 100 IP-nya ya, segmen 120. Artinya ini udah otomatis, sebenarnya saya udah buat IP-nya itu otomatis. Nah, jadi dia berfungsi seperti port biasa. Nah, saya coba terapkan di suite ini. Saya coba ubah inputan yang masuk dalam ini. Saya akan coba buat beberapa ID VLAN ya, ID VLAN. Saya coba buat dulu. Oke, dan di sini harus kita pahami bahwa untuk mengakses pertama-tama untuk suite manageable ini, bawaan daripada D-Link itu sendiri, IP-nya itu 10 90 90 90. Subnetnya 255.0.0.0. Jadi artinya ini harus kita sesuaikan dulu dengan jaringan di komputer atau laptop yang sedang kita gunakan untuk melakukan konfigurasi. Jadi saya harus mengubahnya dulu seperti ini. Ya, saya mengubahnya seperti ini dulu. Berarti 10.90 mungkin 89 ya. Oke. Baru kemudian kita coba mengakses 10 90 90. Nah, ini adalah tampilan suite manageable ataupun halaman manajemen daripada D-Link tadi ya. Password bawahnya itu adalah username-nya admin, passwordnya admin. Jadi ini dia kebetulan dia minta password aja, berarti itu passwordnya admin. Oke, nah ini adalah informasi tipe device DGS 110008V2 Gigabit Ethernet switch. Jadi ini informasi tadi ya. Ini terkait dengan manajemen di sini. Namun ini ada beberapa menu ya yang ada di dalamnya. Jadi saya coba tidak fokus semua, karena tadi kan saya bilang di awal bahwa ini hanya settingan dasar. Kalau misalnya teman-teman mau explore lebih dalam, bisa mencoba-coba saja. Jadi di sini saya mau terapkan VLAN-nya saja. Nah, pertama sekali ini nanti kalau kita perhatikan di sini, ini adalah IP untuk melakukan konfigurasi. Nah, IP ini nanti ketika kita terapkan VLAN, jangan lupa seperti pada konfigurasi VLAN sebelumnya, jangan lupa tetapkan VLAN untuk alamat manajemennya. Jadi di sini saya coba buat nanti VLAN 40 dengan suite ini saya beri nanti IP-nya 192.168.140.14. Saya coba buat seperti itu nanti. Jadi artinya nanti konfigurasinya akan saya ubah seperti ini. Ya, saya akan ubah seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan konfigurasi, ataupun bisa langsung aja juga sini. Kita coba ubah aja lah nanti ya. 192.168.140 14 255 255 255 ketika
gateway-nya 192.168.141. Saya coba apply. Dia akan oke, kita ubah lagi IP ini karena sudah kita ubah. Kenapa kita ubah? Supaya ini nanti kalau misalnya kita ikuti yang tadi yang 10 90 90 itu berpotensi kita tidak bisa meremote kalau misalnya kan harus kita konfigurasi manual IP kita. Jadi bagaimana supaya otomatis? Nah, makanya saya buat ini tadi. Jadi artinya IP itu adalah yang saya hasilkan dari router ya, yang segmen 140 itu. Sehingga nanti IP yang saya tanam di switch ini bisa dibaca melalui VLAN 40. 192.168.140.14 ya. Jangan 14, ini kan IP ya 10 gitu ya. Oke, berarti di sini saya coba kita ambil 140 11 harusnya bisa. Oke, bisa. Passwordnya admin ya, passwordnya admin. Nah, kalau kita cek lagi sistem IP terus sudah berubah. Nah, harapannya ini IP ini sudah sejalan dengan router yang sudah kita pakai ya, sehingga bisa kita akses di dalam jaringan tersebut. Berikutnya, bagaimana kita menerapkan VLAN setiap port ini. Jadi ini cukup sederhana saja ya. Masuk ke sini dulu ya, kita terapkan ini 802.1 key VLAN. Jadi ini adalah kalau misalnya VLAN bawahnya itu rata-rata satu ya VLAN. Jadi kita coba tambah ya, contohnya ini kita coba buat seperti ini, tambah ya, ini ya, add VID ya, VLAN ID. Contohnya kita buat VLAN pertama saya buat 10. Jadi kenapa tadi dari router yang saya punya, saya udah buat beberapa ID VLAN. Ada 4 ID VLAN, itu ada ID VLAN 10, 20, 30 dan 40. Yang 40 tadi saya gunakan untuk memanajemen IP, khusus untuk manajemen suite ini tadi. Jadi saya coba buat VLAN ini, namanya bebas ya, tapi tidak boleh ada spasi ya. Contohnya VLAN 10. Nah, bagaimana menerapkannya? Seperti biasa, ini untagged ada tagging. Jadi atau biasanya sih bahasanya itu terang, ini terangnya, ini akses ya. Sama aja bahasa ini. Saya biasanya gitu menggunakan istilah terang dan akses ya. Nah, artinya di ID 10 ini ya adalah kita ambil dulu dari mana terangnya, berarti artinya boleh melewati banyak ID VLAN. Berarti kita tetapkan. Jadi kebetulan saya hubungkan tadi internet atau port internetnya ke port 1. Jadi dari router ke switch port 1 ya, dan keluar dia dengan ID VLAN 10 di, contohnya di Ether 2. Nah, ini ada kendala ini, nggak bisa dicentang. Kenapa? Karena dia akses untagged tadi, dia tidak boleh 2 kali. Karena ini udah ada membernya, itu ID VLAN-nya 1. Bagaimana caranya? Berarti kita buat seperti ini dulu. Kita coba edit dengan cara klik dulu satu ini. Nah, ini dia. Jadi sekarang udah di set seperti ini. Jadi kita coba ya, mengawaskan yang ini ya. Kita coba not member ya, not member semua sampai seperti ini. Kita coba ya. Nah, oke, apply.
Oh ini sorry karena saya ubah tadi ya. Oke, ternyata tadi saya hubungkan di port ini yang saya centang not member. Nah, jadi saya coba kita akses lagi. Ini masuk ke tadi VLAN, kita coba cek. Nah ini dia udah berubah ya, udah berubah. Kita coba tambah di VLAN-nya, contohnya 10 ya, VLAN 10. Jadi terangnya ini satu, aksesnya ini. Artinya dari Ethernet 1 akan mendapatkan itu sumber dari router dan keluar IP atau service berdasarkan ID VLAN tadi. Jadi kebetulan kalau misalnya ID VLAN tadi itu segmennya 110, berarti nanti di port 2 itu IP-nya segmennya 110. Saya coba buat seperti itu, kita apply, berarti udah bertambah. Jadi bertambah ID VLAN. Jadi ketika udah bertambah, kita coba tambah lagi ya dengan ID VLAN 20 VLAN 20 ya. Terangnya berarti kita coba centang ke sini contohnya. Ini contoh. Ya, kita coba centang ke situ. Nah, berikutnya adalah ini adalah sumber yang ini tadi, yang dari router, dan akan keluar dengan ID VLAN 20 di Ether 3 dan 4. Kalau misalnya tadi IP-nya yang VLAN 20 ini saya buat segmen 120, berarti nanti di port ini 3 dan 4 itu 120, sementara di Ethernet 2 segmen 110. Jadi sudah bisa. Jadi kita apply, kita tambah lagi satu lagi ya, ID VLAN 30 ya. Terangnya antenanya kita coba ini 5. Nah itu ya, jadi kita apply. Nah yang terakhir ya, kita coba buat ID VLAN 40, berarti ini khusus VLAN manage. Ya, saya coba tadi ya, manage ya. Berarti saya pilih ini, aksesnya nggak perlu, cukup terang aja ya. Kita klik ini, apply. Jadi udah muncul seperti ini. Jadi tujuannya apa? Artinya IP yang dilewati ini 140 ini nanti bisa dibaca ke ke suite kita, suite manageable kita. Makanya ditambahkan. Karena kalau nggak ditambahkan ini, itu routernya nggak bisa, ataupun maksud saya suite-nya kita tidak bisa untuk melakukan remote lagi setelah kita terapkan ini. Nah, langkah berikutnya adalah ini manajemen VLAN. Jadi kita tetapkan, kita menggunakan apakah kita bawaan, kan kita buat bawaan tadi otomatis ya, yang tadi ya, kan IP-nya. Jadi kita coba tetapkan VLAN mana untuk memanajemennya. Jadi kita coba buat VLAN 40. Begitu ya, kita apply. Kita coba apply. Nah, ketika di apply, harusnya ini kan di port ini ya, saya coba otomatiskan apa sudah berhasil apa tidak. Saya coba ini. Oke, saya coba otomatis. IP-nya juga tidak saya dapat. Kenapa? Karena itu di port 8 dan di port 8 tadi belum saya set. Saya coba pindahkan di port 1 ya, di port 1.
di port 1. Oke, udah berhasil. Saya coba cek IP-nya berarti 110 ya, itu ya. Nah, saya coba akses ini apakah bisa ini ya, 140. Jadi kalau misalnya tadi sementara IP-nya otomatis, sementara kalau nggak diterapkan seperti tadi untuk manajemen VLAN-nya, kalau nggak diterapkan tetap aja untuk mengakses seat manageable ini harus kita isi IP manual dulu di komputer atau laptop kita. Jadi makanya kita harus buat seperti ini tadi ya. Jadi kita coba ini. Sorry, oh salah, besar. Oke, bisa, ini dia. Jadi sistem ini IP-nya sama ya, VLAN-nya juga sudah berhasil ya, manajemennya juga udah berhasil. Nah, artinya di port 1 saya sedang menulis ini di port 1 ya, di port 2 maksudnya VLAN 10 saya dapat IP seperti ini. Saya coba pindahkan di port 3 atau 4. Saya coba buat di port 3 atau 4. Ini berubah, IP-nya dapat. Saya coba cek IP-nya berapa. Ini 120. Karena ini tadi kenapa 120 berubah dia? Karena tadi ini adalah ID VLAN di port ini adalah 20. Jadi di ID VLAN itu saya terapkan IP yang 120. Nah itu ya. Sekarang saya coba cek di port berikutnya, di 3 contoh, di port 6. Nah, port 6. Nah itu dia. Saya coba cek lagi. Nah, berarti berubah jadi 120. Artinya itu ID VLAN yang 30 tadi. Ya, yang 30. Jadi cukup sederhana ya melakukan konfigurasi. Apakah mau lakukan manajemen lebih, ada menu ini ya silahkan saja. Jadi kebetulan saya masih fokus pada bagian-bagian dasar saja dengan sepengetahuan yang saya dapat. Bahasannya sederhana saja. Ya mungkin ada istilah yang lebih keren ya, saya buat bahasa-bahasa sederhana saja biar harapannya sih mudah dipahami. Jadi itulah cara terkait dengan konfigurasi dasar di suite manageable, khususnya D-Link ya. Tentu ada yang port yang berbeda, tentu tidak jauh-jauh dengan settingan ini ya, dengan settingan ini. Jadi itu saja dulu dari saya terkait dengan tutorial kali ini ataupun informasi yang bisa saya share kali ini terkait dengan suite manageable D-Link Smart Manage DGS 110008 versi 2. Jadi sekian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana informasi unboxing pada perangkat Mikrotik Cloud Smart Suite ya. Jadi ini adalah suite Cloud Suite series di merek Mikrotik dengan tipe CSS 610. Jadi kebetulan beberapa saat terakhir kemarin order tipe CSS ini dan kita coba unboxing apa aja isinya dalam paket tersebut. Ini dia paketnya, Cloud Suite Series
Jadi kita coba buka apa aja isinya. Nah, ini isinya. Di dalamnya terdapat ada buku panduan ya, atau manual book, atau informasi terkait dengan produk tersebut. Selain itu ada adaptor, selain adaptor ada juga aksesoris lainnya seperti baut. Ini baut digunakan pada saat nanti pasang bracket ya, bracket untuk ditempel pada rack mount ya, atau di rack server ya, karena unit ini mendukung untuk digunakan di atau ditempel di rack server. Nah, ini dia bracketnya. Nah, selain itu isi dalam boxnya adalah unit itu sendiri, Mikrotik CSS 610. Jadi ini Mikrotik ini terdiri dari 8 port Ethernet dan 2 port SFP. Ini dia ya, seperti ini bentuk unitnya ya. Unit Mikrotik ini berfungsi sebagai switch, namun dia beberapa fitur di dalamnya seperti switch manageable, di mana switch manageable yang sudah kita tahu adalah artinya secara bahasa sederhana kita bisa lewatkan di dalam beberapa port itu beberapa service yang berbeda. Contoh di port 2 itu kita lewatkan IP-nya sekian, dan di port 3 kita lewatkan IP-nya sekian. Jadi itu salah satu fitur yang ada di switch manageable ini. Jadi kita coba, setelah kita unboxing, kita coba melakukan konfigurasi. Jadi konfigurasi di sini yang saya maksud adalah konfigurasi mendasar. Nah, di sini saya udah coba buat beberapa ID VLAN ya. Ini beberapa ID VLAN. Nah, ini saya udah coba ID VLAN-nya 10 dengan IP-nya ini, ID VLAN-nya 20, ID VLAN 30, dan ID VLAN 40. ID VLAN 40 ini nanti kita gunakan untuk memberikan pada akses switch manageable ini atau switch CSS ini. Nah, yang ID VLAN yang 10, 20, dan 30 kita terapkan pada masing-masing port di switch ini. Nah, terlebih dahulu pastikan switch-nya terhubung dengan perangkat atau komputer atau laptop yang kita gunakan untuk melakukan konfigurasi, dan di port satunya saya coba buat terhubung langsung ke router yang mana di router itu menghasilkan ID VLAN. Oke, nah saya coba buka. Nah, ini kita sebenarnya si CSS ini aksesnya bukan di Winbox ya, tapi bisa diakses menggunakan browser. Nah, cuman kita menggunakan Winbox ini untuk mengecek IP Mikrotik ini, karena kalau misalnya belum dikonfigurasi, dia akan jadi seperti switch biasa. Nah, contohnya ini kan IP segmen 3 ya. Nah, ini kan IP ini didapat dari
router board yang sudah saya buat. Nah, sebenarnya di router board itu sudah saya buatkan ID VLAN. ID VLAN harusnya kan misalnya udah diterapkan, otomatis bisa saja di komputer saya itu IP dari salah satu ini yang terbaca. Tapi karena belum dikonfigurasi IP ID VLAN-nya belum diterapkan pada switch ini, sehingga IP-nya masih fungsinya masih seperti switch biasa. Oke, nah coba kita akses, kita klik sehingga berubah seperti ini. Kita coba tekan. Nah, ontologinya sendiri ya, ontologinya sendiri seperti biasa, admin, passwordnya kosong. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, ini di port 1 ini ada link on, artinya yang sedang terhubung dengan router. Saya coba ubah namanya. Nah, ini di port 4 ini berarti ini PC atau laptop yang sedang saya gunakan ya. Dan ini bisa kita ubah, dan ini ada centang enable, disable, itu bisa kita nonaktifkan portnya. Itulah kelebihan daripada switch ini, CSS ini ya. Kita coba simpan. Oke, setelah kita simpan, yang seperti yang saya katakan tadi, studi kasus yang kita lakukan ini adalah bagaimana menerapkan ID VLAN yang ada di dalam ID VLAN ini yang ada di router ke switch CSS yang sedang kita konfigurasi. Jadi itu settingan dasar ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau explore menunya ini ada banyak sekali, bisa dipelajari ya satu-satu. Jadi saya coba, yang saya lakukan kali ini adalah konfigurasi dasar bagaimana menerapkan VLAN atau melakukan konfigurasi pada CSS 6.10. Nah, setelah selesai, kita coba ubah ini, kita masuk kepada VLANs. Jadi kita terapkan dulu ID VLAN membersnya ya. Kita coba buatin dulu ya, kita open, kita buat ID VLAN berapa tadi ya, ini 10. Nah, kita klik ID VLAN-nya ya, kita taruh di sini di VLAN-nya, kita buat ini port 1. Nah, port 1 ini kan dari router, jadi kita centang dan kita terapkan di port mana saja. Artinya di ID VLAN ini nanti harapannya di port 1 itu adalah inputnya dilewati ID VLAN-nya ini. Berarti di port 2 dan port 3 itu pasti IP-nya nanti ini yang muncul. Nah, itu yang dimaksud. Makanya kita buat membernya dulu. Oke, kita coba awaskan centangnya ini. Berarti artinya nanti di port 1 itu adalah masuk ibarat kalau bahasa lain itu terang, itu terangnya. Kalau misalnya port 2 dan 3 itu adalah aksesnya. Jadi kita buat baru kita tambah berapa ID VLAN yang kita mau, itulah yang akan kita tambah di sini. Kita coba. Oke, 3. Oke. Dan yang terakhir ini ada ID VLAN 40. ID VLAN 40 ini kita gunakan nanti untuk mengakses CSS kita. Karena kalau misalnya kita belum menerapkan ini, otomatis nanti CSS-nya tidak bisa kita mengontrol lagi. Kalau misalnya, karena di portnya, kalau misalnya contohnya kita colok ke port 4 tadi, sementara kan VLAN-nya udah kita terapkan, sehingga kan akses ke CSS ini tidak bisa. Nah, jadi makanya kita terapkan dulu ID VLAN-nya berapa untuk mengontrol atau memanajemen suite yang sedang kita gunakan ini. Kita coba apply. Setelah dibuat, sebelum nanti diterapkan, kita coba ubah IP-nya dulu ya, kita coba ubah IP-nya dulu. Berarti kita coba, tadi saya udah buat seperti ini ya, di VLAN 15 ini kita coba apply, baru masuk. Setelah selesai baru kita masuk ke VLAN, kita coba aktifkan.
ya, tadi masuk di VLANs, sekarang masuk ke sistem, dan terakhir masuk ke VLANs. Artinya kita terapkan nih. Oke, dah. Nah, kalau SFI 1 dan 2 itu kita abaikan saja dulu ya, karena di sini kita tidak terapkan. Nah, ini di VLAN-nya ini ada tag atau untak, itu maksudnya di tagan itu sama seperti yang namanya itu terang ya. Kalau misalnya untak itu berarti akses. Nah, kita coba buatin. Oke, nah kita terapkan seperti ini. Berarti tadi kita coba buat ya, port 1 tadi sesuai di membernya tadi ya, berarti 10, ini ID 10, ini ID 20, ID 20, ini ID 30, dan 30. Kalau misalnya sudah semua, klik apply. Kalau misalnya kita lihat IP kita berapa dulu tadi ya, ini masih segmen 3, artinya ini masih IP router, IP dari router tanpa ada ID VLAN. Nah, setelah diterapkan VLAN di port ini, berarti kalau kita cek ini kan di port 4, harusnya di port 4 itu kita menggunakan IP yang ini, yang 120 dari ID VLAN 20. Kita coba disable dulu, baru enable. Nah, sudah berubah. Kita coba cek apa berubah. Nah, ini udah berubah. Jadi seperti itu penerapannya. Kalau misalnya contohnya ini kita rubah ke port 8, contohnya kan tadi dari di port 4 ya, kita rubah ke port 8, harusnya IP-nya yang dapat ini. Oke. Jadi itulah sekilas terkait dengan penggunaan daripada Switch Manageable atau MikroTik Switch Smart Cloud. Jadi di series CSS 610 8G 2S in. Jadi itu bagaimana melakukan konfigurasi dasar terkait dengan CSS tadi. Kita coba akses. Oke, jadi ini setelah kita akses. Nah, ini IP-nya tadi yang sudah kita terapkan tadi ya. Jadi kalau misalnya ini belum diterapkan, belum diubah di sini, dan ID VLAN-nya belum ditambah, otomatis suite ini tidak bisa kita akses ya. Itu dia, makanya tadi dibuat dulu ID VLAN-nya, jangan sampai lupa. Nanti udah dikonfigurasi bagus-bagus, ternyata ID VLAN untuk manajemennya belum diterapkan. Nah, sehingga otomatis tidak bisa mengakses lagi kan gitu ya. Nah, demikian dari saya terkait dengan unboxing dan konfigurasi settingan dasar Switch Manageable MikroTik Cloud Smart Switch. Sampai jumpa pada informasi atau video berikutnya. Terima kasih. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana konfigurasi dasar terkait dengan Switch Manageable pada Unified Switch. Jadi kebetulan di beberapa saat terakhir ini saya menangani beberapa perangkat, khususnya Switch Manageable dari merek Unifi. Ada sebenarnya tidak hanya yang 8 port sebenarnya, ada juga yang 24, ada juga yang 16 dan lain sebagainya.
Jadi karena kebetulan yang lainnya sudah dikonfigurasi, tinggal yang 8 port, jadi tidak ada salahnya mau di-sharingkan buat dibuat tutorial. Tapi di kali ini saya akan buat konfigurasi secara mendasar saja. Mungkin nanti bisa dikembangkan lebih lanjut bagaimana teman-teman mempraktekannya di lapangan sesuai dengan kebutuhan. Oke, langsung saja. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah pastikan dulu UniFi controller kita itu sudah terinstall. Seperti biasa, kita mendownloadnya di website resminya controller UniFi. Nah, kita cari yang tipe terbaru yang support dengan Windows, dimana ini yang khusus Windows. Kita download. Oke, download. Oke, setelah selesai kita download, kita langsung menginstal seperti biasa UniFi controller kita. Oke, setelah selesai kita menginstal, langsung kita klik finish. Kita tunggu proses UniFi controllernya berjalan. Setelah semuanya siap, maka kita tinggal klik launch. Lanjutkan ke localhost. Maka di sini kita akan membuat nama controller, atau misalnya untuk mendapatkan username untuk mengakses dalam controller tersebut. Kita skip saja ya. Setelah selesai, kita melakukan instalasi controller kita. Nah, sudah berjalan semua. Tampilan yang pertama kita dapatkan seperti ini. Ya, tentu tidak asing lagi nih buat teman-teman yang sudah ataupun sering menggunakan produk daripada UniFi atau Ubiquiti.
Jadi di sini yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan di sini adalah pastikan dulu koneksi jaringan kita ataupun perangkat yang akan kita konfigurasi sudah satu segmen dengan perangkat tempat kita melakukan konfigurasi atau melakukan menginstal UniFi controllernya, sehingga ini dengan mudah nanti akan terdeteksi perangkat yang akan kita konfigurasi itu. Nah, sebelum kita mengadop, baiknya disarankan jaringan yang sedang digunakan itu dalam satu segmen yang sama, ada baiknya supaya terhubung juga internet. Ini kenapa? Sesuai dengan pengalaman yang sering ditemui, ya. Biasanya perangkat-perangkat ini butuh update. Jadi kalau misalnya LAN kita ataupun koneksi internet kita langsung terhubung kedua perangkat kita ini, maksudnya di UniFi controller dan juga perangkat yang atau device yang akan kita konfigurasi, itu akan mempermudah upgrade ataupun update frameworknya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan adopt dulu, ya, kita adopt device. Ini device yang akan kita lakukan konfigurasi, ya. Sebenarnya ini tidak mesti langkah yang pertama sih sebenarnya, tapi ini mengamankan supaya perangkat ini dulu terdeteksi di controller. Nah, bisa juga sebelumnya kita lakukan konfigurasi, tapi untuk kali ini kita dulu adopt dulu. Kita tunggu, proses adopt sedang berjalan. Nah, sekarang perangkat kita atau device kita sudah di-adopt, artinya sudah terhubung dengan controller yang kita install tadi. Sekarang kita melakukan konfigurasi. Maksud kita di sini konfigurasi dasar yang saya maksud adalah bagaimana kita menerapkan VLAN di setiap port ini. Artinya, ya tentu tidak asing lagi yang namanya VLAN ini. Setiap port itu kita bisa lewatkan dengan beda-beda service yang akan kita lewati setiap port. Itulah kelebihan daripada suite management. Nah, jadi bagaimana menerapkan di suite UniFi ini, ya. Jadi pertama sekali kita akan melakukan di settingan, klik settingan, settings, kita masuk ke menu network, ya. Kita tetapkan networknya sama ID VLAN-nya dulu. Nah, jadi ID VLAN ini kita sesuaikan dengan jaringan yang sedang kita terapkan di tempat kita. Contohnya mungkin ID VLAN-nya tadi sudah kita terapkan di router kita, contohnya dari Mikrotik sudah kita terapkan ID VLAN-nya. Jadi ini suite ini kita tinggal untuk keluaran saja, aksesnya saja contohnya. Sehingga setiap ID VLAN ini udah kita terapkan service apa aja atau IP berapa saja yang dilewati setiap VLAN yang kita lewati di suite ini. Nah, jadi di sini fungsinya adalah tujuannya bagaimana konfigurasi di suite ini, ya, sehingga setiap portnya itu beda-beda VLAN yang akan dilewati. Jadi pertama tadi ini network, jadi kita tambah, ya, add new network. Jadi namanya contohnya kita buatkan port 1 contohnya, ya. Di advance ini kita coba isi ID VLAN-nya. ID VLAN-nya bebas sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi sebelumnya di router kita. Contohnya kita terapkan tadi contohnya 111 contohnya, ya. Kita baru add, ya.
Ini dia VLAN-nya. Nah, kita tambah satu lagi ya. Contohnya port 2. ID VLAN-nya berapa? Contohnya 22 kan gitu. Nah, kita coba buat 3 ya. Port 3. ID VLAN-nya berapa? 333 contohnya. Ini contoh. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan profil untuk port ini ya, sesuai dengan VLAN yang sudah kita terapkan tadi. Jadi kita masuk di advanced feature ini ya, kita tambah profilnya, port profilnya. Di contohnya VLAN 111 ya, jadi kita pilih nanti VLAN-nya apa. Nah, kita pilih ini port 1 tadi, baru kita apply. Tambah lagi VLAN berapa, 222, natifnya kita pilih 22, apply. Berikutnya VLAN 333, kita pilih port 3. Jadi sampai di sini konfigurasi untuk penerapan ataupun membuat profil port switch-nya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menerapkan saja pada device atau perangkat kita tadi. Ya, kita menerapkan kepada di perangkat kita tadi. Kita klik tadi menu device-nya. Ya, kita select perangkatnya. Baru kita masuk kepada ini konfigurasi ya, setting. Nah, di sini kalau kita arahkan kursornya, kalau kita diperhatikan itu pada profile, pada profile itu all ya, yang lain juga all. Artinya ini bahasa kalau dalam istilah suite manajemennya dia semua ID VLAN-nya itu bisa dilewati ya, atau bahasa lainnya ada terang ya, karena kalau istilah dalam penerapan manajemen VLAN ada istilah terang sama akses ya. Jadi ini kalau misalnya dia profilnya all, berarti dia sama halnya dengan disebut terang. Jadi contohnya ini di port 1 ini kita buat terang, yang lainnya kita buat akses sesuai dengan VLAN yang sudah kita tetapkan tadi. Caranya kita tinggal klik, contohnya port 2, kita pilih profilnya tadi. Nah, kita kalau misalnya kita pilih all, berarti dia melewati beberapa ID VLAN. Ya, kalau misalnya kita pilih disable, artinya port ini dinonaktifkan. Nah, jadi di sini tadi di bawahnya ada network, ada custom. Nah, jadi di sini yang kita pilih, ya, kita pilih profilnya. Contohnya di port 2 itu kita terapkan akses ID VLAN 111. Jadi kita pilih 111, ya. Baru kita simpan, apply. Nah, begitu seterusnya. Contohnya port 3, kita pilih yang 222 ya, 22, apply. 333 misalnya masuk ke port 4, kita pilih yang 333 dan seterusnya. Jadi harusnya dengan kita pilih ini, dia akan proses sebentar, diterapkan pada perangkat. Jadi harusnya ini yang setiap port ini nanti di VLAN-nya itu akan keluar service sesuai dengan ID VLAN yang sudah ditetapkan tadi. Ya, sekali lagi ini hanya switch-nya saja ya. Ini settingan dasar untuk switch-nya saja. Nah, bagaimana service yang akan dilewati itu ya mungkin dilakukan konfigurasi lebih dalam, atau kalau misalnya punya router yang hanya switch ini digunakan hanya untuk melewatkan data saja. Tapi
seperti di tempat saya itu, saya punya router tersendiri dengan untuk membuat ID VLAN-nya dan untuk melewati beberapa service di dalamnya. Nah, jadi fungsi di switch itu hanya untuk yang kita lakukan ini bagaimana setiap port ini ID VLAN-nya kita buat berbeda-beda, ya. Kita setting mana yang terangnya, mana yang aksesnya. Jadi ini seperti ini tadi yang barusan saya contohkan. Begitu juga di port yang lain. Nah, untuk tempat yang lain, kalau misalnya ada switch yang lain, kan di awal tadi saya udah informasikan bahwa ada beberapa switch juga yang saya buat. Tapi sepengetahuan saya itu tidak jauh beda kalau misalnya hanya konfigurasi yang seperti ini saja. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi artinya membuatnya juga sama seperti tadi. Tentukan dulu yang networknya, baru masuk ke device fiturnya untuk membuat profil portnya. Sehingga nanti pada device sama di portnya kita tinggal memilih ya, profil mana yang akan kita terapkan untuk port tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi itulah sekilas bagaimana konfigurasi dasar manajemen switch khususnya di Unifi. Tentu ini masih dasar, kalau misalnya mungkin dieksplor lagi sebagaimana di produk Unifi ini sangat luas sekali, sangat banyak fitur yang bisa dicoba. Jadi silakan teman-teman mengeksplornya. Jadi ini hanya gambaran dasar saja ya, seperti apa dan bagaimana melakukan konfigurasi pada switch manageable yang Unifi ya, khususnya yang switch Unifi. Jadi itu dari saya dulu ya, kurang lebih seperti itu, dan semoga bisa membantu. Dan kalau misalnya ada yang masih kurang detail, mungkin bisa kita diskusikan pada kolom komentar atau melalui kontak saya pada channel ini. Demikian, terima kasih. Kali ini saya coba akan membahas terkait dengan manajemen VLAN pada switch Cisco SG220. Nah, di sini pertama sekali pastikan perangkat sudah terhubung ke PC atau laptop kita dan melakukan konfigurasi jaringan atau IP address agar bisa diakses switch manageable Cisco kita. Pertama, mengatur IP-nya, yaitu dengan menyesuaikan dengan segmen yang ada di Cisco kita. Karena IP switch kita 192.168.1.254, maka di sini juga kita tulis 192.168.1 titik sekian. Ini bebas, yang penting jangan sama dengan IP switch kita. Nah, setelah selesai, maka kita buka browser, kita mengakses switch kita 192.168.1.254. Oke. Nah, ini adalah tampilan halaman login daripada switch kita. Nah, baru kita melakukan mengisi username dan password. Untuk username dan password, kalau misalnya baru pertama sekali, password username-nya sama Cisco dan passwordnya Cisco. Tapi kalau misalnya sudah pernah login, silakan sesuaikan password dengan
yang sudah disetting sebelumnya. Setelah diketik, silakan login. Nah, ini adalah tampilan daripada manajemen suite kita. Karena yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan settingan dasar VLAN, maka langsung saja kita ke menu port manajemen dulu. Nah, di sini di port manajemen ini, khususnya di port settings, kita akan melakukan konfigurasi. Nah, ini adalah tampilan atau list port yang ada di suite kita. Ini ada 26 port, dan di sini bisa kita atur atau bisa mengaktifkan atau menonaktifkan, itulah bahasa sederhananya ya, terkait dengan internet kita. Nah, di sini kalau kita perhatikan di operational status, ada yang down, ada yang up. Yang up ini artinya suite ini sedang terhubung ke perangkat yang lain dan sudah diizinkan untuk diaktifkan. Nah, ini kalau misalnya kita mengaktifkan, kita klik port ini ya, port kita ini salah satu, kita klik edit. Nah, di sini pada administratif status ini kita bisa berikan down atau up. Up ini artinya ketika ada di tercolok perangkat pada port tersebut akan aktif atau bisa dialirkan data. Nah, kalau misalnya kita buat down, itu otomatis tidak bisa ya, atau dia off. Nah, ini juga bisa langsung kita atur port deskripsi, artinya kita memberikan penamaan. Ini untuk memudahkan kita dalam memilih nama port atau interface suite kita. Nah, setelah selesai ya, karena kita langsung untuk manajemen VLAN, langsung kita pada menu VLAN manajemen. Terlebih dahulu kita mengatur mode daripada interface atau port suite kita. Di sini ada dua, ada istilahnya ini ada terang dan ada akses. Nah, ini bahasa sederhana saja saya buat bahwa terang itu adalah boleh diakses oleh beberapa ID VLAN. Jadi satu port ini boleh dilewati oleh beberapa ID VLAN, sedangkan diakses nih hanya boleh satu. Ya, jadi di sini kita tentukan terlebih dahulu ya portnya apakah terang atau akses. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik salah satu port yang akan kita edit. Contohnya ini port 23, saya klik edit, kita akan pilih terang atau akses ya. Kalau misalnya udah selesai kita buat, kita klik apply ya. Jadi ini kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah selesai kita tentukan ini, baru kita buatkan ID VLAN-nya. Nah, ID VLAN, jadi ini secara bawaan ID VLAN itu satu, tapi kalau misalnya untuk kita settingan konfigurasi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, caranya cukup mudah, tinggal klik add. Jadi kita akan tentukan contohnya 111 ini contoh, tapi silakan disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, jadi setelah kita buatkan ini, di sini saya udah buatkan sampai beberapa ya. Ini VLAN ID-nya, VLAN name-nya, dan udah siap kita gunakan. Nah, setelah kita buat ID VLAN ini ya, langkah terakhir adalah melakukan join VLAN. Artinya menentukan port mana sih lewat ID VLAN ini tadi ya. ID VLAN ini tadi ya, kita masuk pada menu port VLAN membership. Nah, di sini di sini adalah sudah ada mode tadi ya. Ini mode portnya sudah kita sesuaikan ya. Sekali lagi, kalau misalnya terang ini bahasa sederhana ya, ini bahasa sederhana saja, adalah boleh dilewatkan oleh beberapa
ID VLAN. Contohnya ini ya, saya coba buatkan ini. Contohnya ini port 23, saya coba lakukan join VLAN. Artinya bisa lebih dari satu VLAN. Nah, jadi contohnya ini saya coba buatkan. Nah, ini udah satu ya. Ini adalah VLAN bawaannya. Saya coba tambahkan. Nah, ini bisa. Nah, artinya di satu port ini, di port 23 ini adalah akan dilewati nanti oleh 3 ID VLAN, yaitu ID VLAN bawaan satu adalah yang 111, 112. Jadi artinya ini adalah ID VLAN yang boleh dilewati oleh port 23 ini. Nah, kalau misalnya udah selesai, silakan apply. Nah, kalau misalnya kita hanya buat akses, nah itu bedanya. Join VLAN-nya cuman bisa satu. Ya, cuman bisa satu saja. Nah, contohnya saya coba buatkan ini ya, ini ya. Nah, di port 14 kita coba join VLAN. Nah, ini udah ada satu ya. Saya coba satu lagi. Contohnya ini ID VLAN 112. Saya coba tambah. Nah, ini akan ditolak. Kenapa? Karena mode aksesnya, modenya akses. Jadi hanya memungkinkan satu. Ya, hanya satu. Nah, kalau misalnya mau kita ganti ke yang lain, kita cukup buat seperti ini saja. Dan kita ganti dengan ini. Jadi dia hanya boleh satu. Ya. Hanya satu ID VLAN boleh dilewati oleh port tersebut. Jadi ini adalah settingan dasar daripada VLAN pada Cisco SG220. Tentu nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Yang saya berikannya adalah masih settingan basic ya, atau settingan dasar terkait dengan bagaimana membuat VLAN pada suite manageable Cisco SG220. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya.